Misteri Makam Gantung. Hai Sobat Juna, umumnya sebuah makam biasanya terletak di lapangan luas yang berupa tanah, bukan? Tentu sangat asing sekali saat mendengar istilah makam gantung seperti yang ada di Blitar ini. Yap, tempat tersebut adalah destinasi selain makam Bung Karno yang dikenal sebagai tempat keramat. Makam gantung ini terkenal dengan istilah lain, yakni Pesanggerahan Joyodikdan. Pesanggerahan Joyodikdan merupakan sebuah wisata ziarah yang ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai daerah. Mungkin kamu masih bertanya, apakah makam tersebut benar-benar digantung atau bagaimana? Saksikan video ini sampai tuntas ya. Tetapi sebelum kami melanjutkan pembahasan ini, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, like, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Berlokasi di Jalan Melati 43, Kota Blitar, jika ditilik sejarahnya, makam gantung atau Pesanggerahan Joyodikdan adalah makam milik seorang figur sufi yang familiar mempunyai ilmu aji Pancasona, Patih Joyodikdo. Patih Joyodikdo masih kerabat dekat Pangeran Diponegoro dan merupakan keturunan darah biru Mataram. Mengenai ilmu yang dipunyai, banyak orang yang percaya jika ajian Pancasona dapat membuatnya hidup kembali setelah meninggal andai jasadnya menyentuh tanah. Oleh karenanya, ketika ia wafat pada 11 Maret 1905, makamnya dibangun di atas lantai berpondasi setinggi 50 cm sehingga tak menyentuh tanah langsung. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga oleh 4 tiang yang terbuat dari besi juga. Mengenai makam gantung ini, letaknya tepat di rumah Joyodikdo yang sekarang sudah tidak ditempati lagi. Makam tersebut terletak di belakang rumah, area pagar yang selalu digembok. Rumah tersebut hanya dijaga oleh pemandu yang menjelaskan tentang makam kepada para pengunjung yang datang. Selain makam, di dalam rumah terdapat silsilah dari Patih Joyodikdo serta barang peninggalannya. Apakah benar makamnya menggantung? Jawabannya tidak. Istilah gantung di sini mengarah pada baju perang dan barang pribadi Patih Joyodikdo disimpan pada bagian atap makam yang terbuat dari marmer. Makam ini berada di dalam tanah, hanya saja jenazahnya memang tidak bersentuhan dengan tanah alias ditempatkan dalam peti besi. Karena Patih Joyodikdo adalah orang sakti pada zamannya, ada banyak sekali mitos yang dipercaya oleh penduduk sekitar. Konon di luar pagar sebelum masuk makamnya, ada 2 ekor macan yang menjadi penjaga. Salah satu pengunjung juga mengatakan bahwa ia pernah melihat ular besar yang menghalangi jalan sehingga para peziarah tak bisa masuk. Cerita lain lagi, ada orang yang pernah berniat tidak baik dan ingin mencuri barang Patih Joyodikdo yang akhirnya menjadi gila. Misteri lain yang tak pernah terpecahkan adalah suara tangisan yang sering terdengar di sekitar makam. Bagaimana dengan ilmu aji Pancasona yang dikuasai oleh Patih Joyodikdo? Ternyata tidak sembarang orang yang bisa menguasainya. Menurut cerita juru kunci makam gantung, pada masanya Patih Joyodikdo adalah satu-satunya orang yang menguasai ilmu tersebut. Karena bisa hidup kembali saat menyentuh tanah, sang pemilik harus melakukan tirakat berupa tapa ngalong, bertapa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum dalam suasana bergantung di pohon dengan kepala di bawah. Tempat berguru juga bukan manusia saja, tetapi juga makhluk dari dunia lain. Patih Joyodikdo sendiri beberapa kali hidup kembali setelah diserang oleh Belanda selama pertempuran tahun 1825 hingga 1830. Makam gantung ini adalah tempat keramat di Blitar selain makam Bung Karno. Istilah gantung di sini bukan secara harfiah digantung beneran ya, tetapi mengacu pada barang-barang sang patih yang ada di atas makamnya. Nah, jika ingin tahu lebih dalam, kamu boleh datang langsung ke Pesanggerahan Joyodikdo. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.